Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Segala pujian yang kami naikkan ya, kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan menyempurnakan hidup kami Tuhan, menjadi kekuatan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Kau berikan hikmat supaya cakap mengajar kami Tuhan, membentuk hidup kami menjadi baru sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan firman-Mu yang akan menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan, yang mendengarkan dan menyaksikan embun pagi ini Tuhan, yang berbeban berat akan dilepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Paul bertemakan hidup baru bagian yang kedua. Kita akan membaca dahulu firman Tuhan terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 45 dan juga Roma 12 ayat 1 sampai dengan 21. Untuk Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 23 akan dibacakan oleh Bu Nerliana. Kemudian untuk ayat 23 sampai dengan 45 akan dilanjutkan oleh Bu Satma. Dan untuk Roma 12 akan dibacakan oleh Bu Cinta. Bu Nerliana dipersilakan untuk bacakan Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 23. Baik, terima kasih Pak Abraham. Salam Pak Abraham. Salam Bu Nerliana. Berpol, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan salam buat saudara kami yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 45. Saya bacakan sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak.
Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Demikian. Baik. Saya akan membacakan kebenaran daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil dari payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya. Ajaran. Haleluya. Demikian. Ya, saya lanjutkan. Roma pasal 12 dari ayat 1 sampai 21. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia padaku,
aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para rektor. Kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Tuhan selalu baru setiap hari dan akan memperbarui hidupmu, ya, bila Anda mau. Masalahnya adalah mau apa enggak. Kemarin 2 hari, hari apa tuh ya, ini hari Rabu ya, hari Selasa, hari Sabtu pagi ya, kita baca tentang hasrat ya, hasrat yang kudus. Dimulai dari hasrat, hasrat itu dikuduskan ya setiap hari. Kemudian Anda mengalami metanoia, ya, ada pola. Anda harus siap menerima sesuatu yang baru. Kalau Anda nggak siap, nggak bisa, karena Anda sudah dipasung oleh dogma, Anda dipasung oleh budaya, Anda dipasung oleh kebiasaan yang
bukan logos firman Tuhan, yang bukan kebenaran firman Tuhan. Itu nggak bisa bikin berubah, nggak akan bisa berubah. Bahwa bahasa Anda tidak akan punya bahasa yang baru. Karena Anda mikirnya bahasa itu yang kira laba-laba itu. Makanya Anda nggak bisa terima bahasa yang baru. Dan bahkan ketika ada orang ngasih tahu yang benar, Anda akan bilang bahwa yang benar itu salah. Karena dari ribuan, ya, dari jutaan jemaat orang karismatik, bahasa rohani kira apa, ya kan? Dan mereka semua berhalusinasi karena diajari turun-temurun salah kaprah, saudara. Sama seperti ya, ada 200 juta orang Indonesia yakin dan percaya bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya kan, udah salah. Apakah Indonesia dijajah? Sebelum tahun 1945 nggak ada negara nama Indonesia. Jadi apakah benar Indonesia pernah dijajah oleh Belanda? Nggak pernah, saudara. Ya. Bahkan ketika Belanda menguasai raja-raja Nusantara, itu bukan mereka menjajah, tetapi raja-raja Nusantara ini menjual tanah dan airnya kepada Belanda. Kan kebenaran itu kan, coba, itu kan paradoks. Dan Anda tidak siap menerima kebenaran. Sampai hari ini orang bilangnya apa, selalu orang 200 juta ini, Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dan sangat tidak masuk akal, ya, bahwa 20 juta orang Belanda, hari ini ada 18 juta hari ini ya, menjajah 270 juta orang. Tinggal diluruk aja kan kalah kan. Ya tinggal diluruk aja, apalagi cuma tentaranya yang datang ke sana, diluruk aja kalah. Itu menunjukkan bahwa apa? Nggak mungkin itu dijajah. Dikup itu nggak mungkin. Yang ada adalah penguasa-penguasa Anda menjual Anda kepada yang ini. Sama seperti Freeport dijual. Ya. Sama seperti itu, ya kan? Sama seperti kalau Anda, ada orang bisa masuk ke rumah Anda, dan Anda nggak berdaya, karena Anda sudah kasih kesempatan dia masuk. Ada kesempatan, dia kuasai. Nah, itu sama. Sama seperti iblis mengambil alih hidup Anda. Bisa nggak iblis? Tidak bisa kecuali Anda menyerahkannya. Iblis, setan, roh jahat, apapun namanya, tidak akan pernah bisa mengambil alih hidup Anda, kecuali Anda pernah memberikan kepada mereka. Makanya mereka masuk, dan kalau mereka sudah masuk, Anda diikat langsung, sehingga Anda nggak berdaya lagi. Karena Anda yang menyerahkannya. Ya, karena Anda yang menyerahkannya. Nah, itulah metanoia, saudara. Anda tidak akan bisa, dulu pernah kita ya baca tentang metanoia ya, beberapa bulannya lalu, nanti Anda cari sendiri, cari satu-satu. Anda tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran yang sejati kalau Anda dipasung oleh dogma, oleh doktrin, oleh budaya, oleh banyak sekali ya yang bisa memasung Anda, sehingga Anda tidak bisa melihat kebenaran. Simple sekali, saudara. Anda harus open-minded, lepas. Balik lagi, kalau Anda open-minded, ya, wise, bijak, ya, tetapi Anda tidak di dalam Tuhan, itu tadi ya, coba, orang hidup bersosial, ya, hidup saling bersosial satu sama lain, ya, berkomunal satu sama lain, saling memberi, kayak damar, jadi kita bagi-bagi makanan. Begitu Yesusnya hilang, jadilah komunis, saudara. Ya kan, bagi-bagi makanan itu kan, negara komunis kan, jadi komunis, saudara. Anda ingin kemerdekaan sejati, wah, tetapi kemudian Anda singkirkan Yesus. Maksudnya singkirkan kasih itu, saudara. Kasih agape itu. Jadilah apa? Jadilah liberalisme. Ya, wah, boleh telanjang, boleh apa, wah, ngeri sekali, saudara. Ya, Anda tidak bisa mendidik anak lagi, karena liberalisme. Kemudian, ya, ketika Anda berkata tentang charity, ya, tentang kasih, tapi Anda menghilangkan kasih sejati itu sendiri, sehingga homoseks pun Anda anggap kasih. Jadilah itu humanisme, ya kan? Isme itu adalah sebuah penyesatan, ya, isme itu.
sesuatu yang ekstrim. Itu semua dari Alkitab semua. Tapi kemudian disesatkan dengan menyingkirkan Yesus, saudara. Nah, manusia, dan bagaimana iblis bisa menggunakan isem-isem? Karena manusia memberikan celah dengan menyingkirkan Yesus. Maka iblis masuk, mengikat budaya-budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah budaya salah? Tidak. Tetapi kebenaran itu tidak boleh dibelenggu oleh budaya. Kebenaran itu tidak akan mengubah budaya, saudara. Kebenaran tidak akan mengubah budaya. Kultur ya, tidak akan mengubah kultur. Seharusnya kultur itu bisa mengadopsi kebenaran. Jangan dibalik ya. Kalau misalnya Anda demi kebenaran, Anda pakai sorban, pakai jilbab. Itu namanya kebenaran mengubah kultur Anda. Demi kebenaran, demi sebuah kebenaran, Anda kudu mengubah kultur. Pakai ya biasanya bilangnya Anda, saya, maka jadi antum sama ana. Nah, itu namanya mengubah budaya. Ya, saudara. Banyak orang Kristen pun sama ya, mencoba menjadi Yahudi, Jewish wannabe, sok-sokan Yahudi, ya. Dia rubah kultur hidupnya dia. Udah lalu Cina aja ngaku-ngaku Yahudi loh. Wah, ngeri orang kalau Cina ngaku Yahudi itu ribet banget, udah pelit, kikir, ruwet pokoknya ada orang Cina ngaku Yahudi. Hati-hati kalau ada Cina ngaku Yahudi, saudara. Nah, jadi jangan kebenaran itu mengubah kultur, tetapi kultur itu mengadopsi kebenaran. Bagaimana menjadi seorang Jawa, ya, tetapi Anda memiliki kasih Yesus, ya kan? Bagaimana Anda menjadi seorang Batak, tetapi Anda mengasihi kasih Kristus. Lalu Anda punya tradisi yang larung, satu Syawal itu ya, yang larung di laut itu loh. Ya lakukan. Tetapi itu semua dilakukan karena kasih, karena cinta. Bukan karena ketakutan, takut dikutuk sama Roro Kidul dan segala macam. Tapi karena cinta kepada Tuhan Yesus, Anda ngelarung, sambil ngelarung, Anda bikin pesta situ, orang-orang miskin bisa ikut makan. Tradisi potong kerbau, ya kalau waktu pemakaman di Toraja atau di Sumba, anak-anak yang miskin semua diajak makan daging rame-rame perbaikan gizi. Begitu, saudara. Jadi budaya itu yang mengadopsi kebenaran, bukan kebenaran yang mengadopsi budaya. Ya, itu pelajaran yang kemarin. Nah, hari ini, saudara, maka dari itu, ya di dalam metanoia, Anda harus belajar untuk membuka pikiran dan jangan merasa bahwa pikiranmu yang paling benar. Pikiran orang lain salah semua. Ya, jangan berpikir lebih tinggi daripada yang mampu kamu pikirkan. Daripada yang kamu imani. Banyak orang tidak kuat ke guru, jadi Kristen edan, saudara. Jadi Islam edan. Jadi Hindu, jadi Buddha, jadi kejawen, jadi edan. Karena dia tuh bisa mikirnya kemana-mana, berfantasi kemana-mana. Dia nggak ngerti. Yang ngomong yang dia racau. Jadi edan. Nggak kuat ke guru. Orang kalau nggak kuat ke guru itu, kalau orang kejawen itu bisa edan ya, saudara ya. Katanya itu kono ngelmu, ya semedi, terus kesambet. Itu namanya nggak kuat ke guru. Tetapi bukan karena kesambetnya, karena dia pikirannya itu kompleks sekali, melebihi apa yang dia mampu pikirkan, melebihi dari wawasannya dia. Ya, jadi berandai-andai, dan dia bisa gotak-gatuk kemana-mana, saudara. Nah, itu mirip dengan orang karismatik ya, saudara. Banyak orang karismatik, ya, selalu bercocok mologi yang Alkitab sendiri nggak cerita, yang konteksnya aja nggak begitu, budayanya nggak begitu, seakan-akan dia lebih tahu daripada orang Yahudinya. Ya, sehingga akhirnya orang-orang ini menjadi nggak kuat ke guru, saudara. Nggak kuat itu tadi. Dia percaya dengan mitos-mitos. Ya ada roh ini, roh itu, wah dia 1.000.000 nama roh, dia bisa hafal, bisa urut satu-satu. Itu Tony Daud itu kalau suruh ngurut 1.000 nama roh di luar kepala, dia bisa sebut satu-satu, saudara. Bung bener bunga, pokoknya dia bisa sebut roh, Ifrit, roh ini, wah dia bisa sebut. Coba sebut nama semua keponakannya, belum tentu dia ingat, saudara. Jangan-jangan Anda juga.
Anda yang rajin, wah dorong ini saya melihat roh ini roh itu. Anda sebut nama keponakan Anda satu-satu, nama lengkapnya jangan-jangan nggak ngerti. Anda bisa sebut nama setan-setan, bisa hafal, tapi nama keponakannya sendiri bisa nggak hafal. Akhirnya ini jadi aneh. Ya dikit-dikit, oh nggak boleh ke sana. Kalau ke Bali nggak boleh pakai kain kuning. Nanti itu ular itu. Ada yang dapat penglihatan. Itu bukan penglihatan, saudara. Itu halusinasinya dia. Itu fantasinya dia, saudara. Ya, banyak orang aneh ya, sampai saking sakit jiwanya, paranoid ya. Nelpon saya kayak orang takut tuh saya disadap. Sebentar, kamu disadap, kamu itu seberapa penting ya sih? Saya saja yang sudah buronan internasional aja nggak takut disadap. Ya, saya disadap Pak Paul, saya disadap karena begini. Terus kalau kamu disadap, terus ada apa gitu loh? Ya disadap karena saya memberitakan masalah COVID. Sebenarnya kamu ini siapa? Emang kamu beritain apa tentang COVID? Kamu ketakutan disadap, saya saja nggak takut disadap kok. Ya kan? Gara-gara COVID saya disadap Pak Paul dulu ya. Sampai dia akhirnya misu-misu di Zoom itu ya. Siapa kamu yang ini sendiri, cari-cari masalah sendiri. Ini orang sakit, nah itu loh. Ini orang sakit. Banyak orang sakit karena parno, dia mikirnya jauh kemana-mana, ya dia berfantasi kemana-mana, melebihi fakta, melebihi dari semua wawasan yang ada, saudara. Karena fantasinya nggak bisa dikontrol dia. Nggak kuat ke guru. Sehingga dia nggak bisa mengalami metanoia. Nggak bisa. Dan akhirnya yang paling parahnya akhirnya mengalami depresi. Kenapa? Ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena ini. Nggak ada. Saya saja yang begini nggak takut. Nanti anaknya kamu diapa-apain, nanti kamu diapa-apain tengah jalan. Itu nanti kamu dipasangin bom di mobil segala macam. Ya kalau mau terjadi, terjadilah. Enak kan? Itulah iman, saudara. Kita jaga-jaga, saya bukannya terus ngawur, enggak, saudara, saya juga hati-hati. Saya pergi, saya periksa mobil tetap. Tapi enggak terus kayak orang paranoid, untuk saya nggak pergi-pergi kemana, enggak, saudara, biasa aja. Saya juga nggak pamer-pamer nomor plat mobil saya ke orang juga. Saya juga nggak kasih alamat saya di muka umum juga, hanya orang-orang tertentu yang saya kasih alamatnya. Bukan saya takut, tetapi kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah untuk bunuh saya, kan? Kenapa? Karena saya berpikir simpel. Nah, karena orang-orang berpikir ruwet ketemu ruwet, saudara, pikirannya. Nggak nyambung. Suami istri, karena dia tidak metanoia, tidak memadankan diri, saat tidak pikirannya itu tidak sederhanakan, satu ruwet, ngomong ruwet ketemu ruwet, saudara. Makanya ruwet terus. Nggak simpel gitu loh. Kebanyakan prasangka. Ditanyain cuman saldonya rekening berapa? Wah, aduh mumet itu ya. Itu makanya kemarin ada pengurus yang ditanyain sama ibu ketua kan, ngecek aja saldonya, laporan, ngecek aja tolong di print. Apa haknya dia nanya-nanya? Loh, nah itu loh, bukan. Siapapun bahkan rakyat pun boleh nanya, saudara. Anda pun boleh nanya ke rekening yayasan, nggak usah prasangka. Misalnya Anda mau nanya nih ke Bu Vivin nih, tuh rekeningnya Damar Kasih, bendaranya siapa ya? Pak Harto ya, Pak Harto misalnya. Ini siapa nih orangnya nih, dilihat orangnya jelas, tunjukkan. Oh, nggak usah berpikir, oh, mau diapain, jangan nih, untuk curiga ya jangan, nggak usah curiga, biasa saja karena ini kan yayasan milik publik kan, yayasan publik ini. Apalagi itu adalah salah satu pengurus, ya jangan sampai ruwet begitu pikirannya, biasa aja lagi, ya. Tapi malah dibikin ruwet, akhirnya ruwet beneran, saudara. Wah, kalau yang sudah ruwet gitu tak kejar sama saya. Tak kejar sama saya, ada apa nih? Kan begitu kan, Anda coba pergi urusan nama itu ya, audit. Makin Anda ruwet, makin dikejar, saudara. Berarti ada sesuatu. Kenapa ruwet? Kalau Anda nggak ada apa-apa kan tinggal pengawas, oh ya nih, langsung kan. Walaupun Anda deg-degan, ada apa nih? Tapi biasanya 90% nggak ada apa-apa, saudara. Ya tanya mah buka aja. Justru kalau ditutup-tutupi berarti ada apa-apa. Ya kan, kalau ditutup-tutupi ada apa-apa. Ya, sama ya, diakin semua. Ya, makanya suami istri lah, balik lagi suami istri. Kenapa sih handphonemu kudu di password sehingga istrimu nggak tahu? Istri-istri kenapa sih kudu di password sehingga suami nggak tahu? Oh, saya baru ingat ya saudara. Awal
saya sama anak ribut adalah handphone yang di password, saudara. Ya, handphone itu bikin ruwet, saudara. Kami akhirnya tidak saling percaya satu sama lain. Ya, handphone dia di password, handphone saya di password, dan kita tidak tahu passwordnya satu sama lain. Itu awalnya ruwet, saudara saya. Saya share sama Anda ini ya, saya kasih tahu Anda. Simple ya, masalah handphone yang di password. Karena kami nggak bisa mengakses satu sama lain. Hari ini ya bahkan email saya di cloning sama anak. Saya yang cloning ke sama dia. Kamu cloning supaya karena apa? Bukan karena masalah percaya nggak percaya. Karena memang saya malas balas email, saudara. Ya saya banyak WhatsApp itu segudang. Saya masih 10 jam lagi ngajar. Maka anak yang balas-balasin email itu ya. Ya bahkan ada di anak saya juga emailnya itu ya. Nah, itu saudara, bagaimana bisa gitu ya? Karena nggak ada yang ditutupin dari saya. Saya nggak nutupin apa-apa dari istri. Kalau sama anak mungkin kita perlu sedikit ini ya filter ya. Tapi kalau suami istri nggak boleh ada yang tersembunyi loh. Nanti ruwet ketemu ruwet, ya kan? Ruwet ketemu ruwet sekalipun maksud tujuanmu baik. Lawang yang sudah terang benderang aja tujuannya baik, terang benderang aja bisa disalahpahami. Apalagi kalau Anda tutup-tutupin. Terlalu banyak ini kayak si Sambo ini. Seharusnya kalau dibuka udah nggak ada masalah, saudara. Mungkin malah lolos mereka berdua. Ya, hukumannya ringan. Tapi karena ditutup-tutupin dan banyak ditutup saling tutup menutup, maka jadi gede, jadi ruwet. Mengapa ruwet? Karena orang menaruh segala macam fantasinya di situ. Makanya saya ajari Anda perspektif yang lain tentang Sambo. Orang misu-misu maki-maki saya. Nah, disitulah bodohnya orang. Ini ada asumsi. Saya kasih asumsi yang lain. Orang malah misu-misu bukannya dia menilai. Bukannya dia malah menilai terus membandingkan untuk menjadi pertimbangan, tapi malah misu-misu. Kenapa? Ditutup. Itulah karena dia tutup. Dia nggak open mind. Anda kalau penginjilan sama orang Islam, ya, begitu Anda datang bawa nama Yesus, oh ya Yesus Nabi kami. Tapi apapun yang Anda ngomong setelah itu, mereka sudah ditutup, saudara. Ini kafir, semua yang diomongin adalah dusta. Makanya Anda kalau lagi penginjilan sama orang Islam, ya, Anda ngomong apa saja, berapologetik jawab apa saja, ya, sekalipun sudah begitu logis, ada faktanya, ada ayatnya, mereka tidak akan mau dengar Anda, mereka akan kasih yang lain, yang semua karangan-karangan, kurangnya profesor ini, dokter siapa yang dia sendiri nggak tahu, saya aja nggak pernah tahu ini profesor ini pernah ada, dan bahkan kalau dicek mungkin dia bukan profesor beneran, saudara, mungkin dia cuma orang iseng, cuma nulis yang nggak jelas begitu, sama dia diangkat-angkat, ya bukunya terus disalin ulang, dicetak ulang yang bagus, padahal aslinya di sananya buku nggak laku, saudara. Karena mereka metanoia, apalagi lahir baru aja enggak. Tapi masalahnya kita cerita orang Kristen sudah lahir baru, dia dibelenggu, ya kan? Sehingga dia nggak bisa hidup baru. Anda mau hidup baru, Anda harus buka belenggunya itu, ya. Yang kemarin adalah dengan membuka pikiranmu, ya kan? Buka dulu, buka pikiran. Tetapi Anda pertama harus lahir baru, harus ada Roh Kudus dulu. Begitu ada Roh Kudus, maka Anda buka pikiran. Melindunginya dengan apa? Dengan logos. Ya. Ketopong keselamatan itu, ya, kenakan ketopong keselamatan, yaitu dengan logos, saudara. Lahir baru yang benar. Ya, ada keselamatan kan? Begitu Anda sudah lahir baru, jangan khawatir untuk membuka pikiranmu. Karena kalau Anda salah pun, begitu Anda lahir baru, saya ulangi ya, lahir dari air, dibaptis, dan roh. Apa itu? Rema. Bagaimana bisa rema? Harus punya logos dulu. Ya kan? Itulah ketopong keselamatan. Efesus 6 kan? Lindungi pikiranmu, kepalamu, dengan ketopong keselamatan. Bagaimana supaya bisa selamat? Kan harus lahir baru kan? Yaitu dari air dibaptis dan dari roh. Roh itu apa? Rema. Rema itu dari mana? Logos ditambah agape.
maka pikiranmu akan terlindung. Jangan takut dibuka, open minded, jangan takut. Lepas dari semua cengkraman dogma budaya ya dan intimidasi dari nenek moyang mitos. Lepas intimidasi belalang pelap, belalang pelompat, belalang pindah, belalang kupu-kupu. Lepas semua saudara. Lepaskan. Anda kan takut kan? Nah, makanya belajar dari saya. Berani saya buka-buka beneran. Saya rontokkan semua ya. Semua dogma-dogma di kepala saya rontokkan. Begitu dirontokkan itu dogma-dogma. Wih, clear bening semua. Wah, saya langsung lihat jauh banget saudara. Wah, saya sampai terkagum-kagum. Wah, ternyata ada banyak pengetahuan yang luar biasa yang saya lihat ya. Waduh, wah saya langsung kayak orang Anda begitu masuk senang, wah ambil sana. Wah saya begitu berbinar-binar saudara. Begitu saya rontokkan semua dogma-dogma dan mitos-mitos dalam kepala saya itu, cocokmologi itu, wah enak. Itulah kemerdekaan sejati saudara. Ada aletheia. Makanya awali dengan hasrat yang mulia dulu. Harus aletheia dulu Anda. Kalau enggak Anda akan ruwet. Nah hari ini Anda coba padankan pikiranmu. Ya. Secara natural, bukan karena Anda cocokmologi jauh kemana-mana. Tapi karena semua dogma itu sudah dirontokkan, Anda melihat. Itu loh. Setelah dogma-dogma itu sudah rontok, kultur budaya, pasung-pasung, mitos-mitos, intimidasi dirontok, Anda melihat luas wawasanmu. Maka Anda bisa memadankan diri dengan nyaman, saudara. Pikiran-pikiran, jangan memikirkan yang jauh lebih tinggi. Ya, jangan menganggap dirimu paling tahu semuanya, padahal sebenarnya di balik dogma-dogma Anda itu, Anda akan melihat lautan pengetahuan, lautan wisdom, lautan hikmat dan pengertian, saudara. Dirontokkan, ya. Lalu padankan. Nah, dipadankannya. Jangan masih di dalam dogma benteng-benteng itu Anda lagi memadankan diri. Wah, ya memadankan dirinya, akhirnya Anda ya kutu kupret. Jadi loser. Ya. Saya dulu tuh sampai nggak mau nonton TV ya. Bayangin, 4 tahun saya nggak nonton TV. Betapa kupernya saya, saudara. Di rumah nggak langganan koran, jadi kan informasi kan dari televisi kan. Karena apa saya nggak mau nonton televisi? Karena nggak kudus. Siapa bilang? Kata siapa? Kata mentor saya dulu. Ya, kata mentor. Semua kita komitmen, jangan nonton TV, jauhkan. Televisi adalah berhala yang hidup. Maurice Cerullo berkata, televisi adalah berhala yang hidup. Karena Anda terpaku di depannya gitu ya maksudnya ya. Terus saya ketakutan saudara. Nah itu dia ya. Hati-hati dengan mitos-mitos. Lepaskan. Baik televisi, Anda harus kontrol. Makanya harus lahir baru ya. Awal dari semua adalah lahir baru. Setelah lahir baru, lahir dari air dibaptis, dari roh rema yaitu logos ditambah agape. Diakonia, kita semua sudah tahu itu level kemarin, level hari ini Anda hidup baru dengan metanoia, ya penuhi hasrat Anda dengan aletheia, ya kemurnian, hasratnya yang murni, yang berasal dari Tuhan, ya kemudian kehidupan yang punya pola Anda amatin setelah Anda punya hasrat baru, Anda metanoia, Anda lihat, ya ternyata minded. Pola di dalam alam semesta dan pola pekerjaan Tuhan itu selaras. Mazmur 104 adalah pola pekerjaan Tuhan di alam semesta. Ya. Di dalam Mazmur 105 adalah pola pekerjaan Tuhan dalam menolong umatnya. Anda akan mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam alam semesta. Bahwa semesta ini ya punya aturan. Kalau Anda tidak ikutin aturan semesta ini, ya Anda gagal ikutin aturan, Anda gagal dengan ritme dari alam semesta ini, harmoni dalam alam semesta ini, Anda akan kepontal-pontal, kesangkut-sangkut kemana-mana, nyangkut sana, nyangkut sini, ruwet pokoknya.
Mazmur 105 adalah pola pertolongan Tuhan dari zaman purbakala sampai dengan hari ini. Polanya Anda kenali. Mengenali pola itu kalau Anda tidak metanoia, saudara. Kalau Anda nggak hidup baru. Ya, maka dari itu saudara, mulai ya, buka wawasanmu. Padankan. Jangan menghayal, jangan bercocokmologi, saudara. Ya, berapa kali saya di kelas evangelis selalu ketemu dengan orang yang cocokmologi, yang dan dikasih tahu masih ngeyel, saudara. Sulit sekali untuk kasih tahu. Kenapa dia begitu dicengkram oleh roh dogma itu, saudara. Dicengkramnya kuat biasa sampai harus dihardik, saudara. Dia akan pertahankan dogmanya, padahal sudah jelas-jelas salah, saudara. Sudah jelas-jelas salah, tapi dia tetap tidak mau. Saya ingat sekali ya, waktu itu saya diundang persekutuan doa di Zoom itu, terus kita cerita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayatnya sudah bilang segala makhluk. Roma 8 sudah bilang segala makhluk. Makhluk itu apa, saudara? Bahkan tumbuhan itu juga makhluk, saudara. Binatang, anjing, kucing itu juga makhluk. Oh, saya emang nggak mau memberitakan anjing sama kucing, saya mau memberitakan Injilnya pada manusia saja. Ya karepmu, ayatnya sudah bilang segala makhluk, termasuk kepada binatang-binatang ini menanti-nantikan saatnya anak Allah dinyatakan. Saatnya kita menjadi anak-anak Allah dan kita kembali kepada misi kita, Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Bagaimana seluruh alam semesta, binatang-binatang, ternak, tumbuhan, semua itu ikan-ikan di laut. Kemudian kita memberitakan kabar baik, kabar selamat. Bukannya malah mengeksploitasi habis-habisan. Semua binatang asal ada ditembak. Ya kan? Sekarang kalau sudah nggak ada burung, di seskoat itu ditembakin ya kucing-kucingnya ya. Buat iseng nembak-nembak begitu. Karena sekarang udah nggak ada burung ya, saudara. Semua orang Indonesia heran ya, apa aja dibunuh. Nah, itulah karena dia tidak memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, kalau di Eropa Anda begitu bangun ya, Anda taruh aja ya beras, ditaruh jendela rumah, jendela kamar, burungnya nempel di situ, saudara. Bahkan Anda kalau lulurkan tanganmu gitu, burungnya bisa jalan di tangan, saudara. Nggak takut mereka sama manusia. So, kalau di Indonesia burung itu takut ya. Semua takut sama manusia. Kalau di sini enggak ya. Bebek segala itu, cuman kita nggak boleh kasih makan bebek ya, karena danaunya jadi bau. Nggak boleh kasih makan, tapi bebek itu ramah, selalu datengin kita. Baik bebek-bebek, burung-burung, ya. Baik ya di sini ya. Karena tadi, kenapa nggak buas? Karena kita ramah. Kenapa ada binatang buas? Karena kita tekan mereka, dan mereka harus survive. Kenapa manusia jadi buas? Karena manusia ini tertekan, sehingga dia harus survive, dia jadi buas. Manusia pun bisa buas, nggak cuma binatang, saudara. Ya, maka mengalami metanoia, supaya Anda jangan jadi buas. Nggak geragas. Bagaimana pelayanmu bisa terkendali? Keuanganmu bisa terkendali. Ya, contohnya kayak saya. Nggak geragas dengan uang, saudara. Kita serahkan. Nah, hamba-hamba Tuhan, para aktivis, para diaken, jangan geragas. Kalau kamu percaya dengan Tuhan, Anda yang ada di youth, yang di komunitas kita, jangan geragas dengan uang. Jangan menjadi hamba mamon. Kamu cari dulu kerajaan Allah, ya, di mana Yesus sebagai rajamu. Dan kebenarannya apa? Sedekah, sedekah. Ya kan? Maka semua itu akan datang padamu. Jangan takut. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Itu akan tersedia. Ayo next level. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Abraham.